Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai ke materi hari ini, kita seperti biasa berdoa dulu agar dalam kegiatan belajar ini kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan materi tadi kegiatan belajar hari ini berjalan dengan baik dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, saya akan absen dulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, ya kita semangat, kita sama-sama tepuk semangat dulu. Semuanya berdiri, berdiri. Ya, biar semangat, bareng-bareng kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Mulai. Terima kasih ya. Semoga dengan semangat kita tambah semangat. Baik anak-anakku, pada pertemuan hari ini yaitu tentang adab bertamu dan menerima tamu. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, kalian dituntut untuk memahami adab bertamu dan menerima tamu. Kemudian kamu juga bisa menunjukkan sikap tanggung jawab saat bertamu dan menerima tamu. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan dalil yang berkaitan dengan bertamu dan menerima tamu. Dan yang terakhir, nanti kalian menjelaskan adab bertamu dan menerima tamu dengan baik. Bisa dipahami tujuan pembelajaran hari ini? Ya, itu adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelum kita ke materi, saya mengingatkan kembali bahwa pertemuan minggu yang lalu atau materi sebelumnya kita bahas yaitu tentang adab dalam perjalanan atau adab ketika kita sedang bepergian. Masih ingat anak-anak? Apa salah satunya adab ketika bepergian? Membaca doa sebelum bepergian. Membaca doa sebelum bepergian. Bagaimana doanya? Ya, itu adalah doa ketika kalian akan melakukan bepergian atau akan meninggalkan rumah. Terus apa lagi? Ketika kamu berjalan, hendaknya berjalanlah di sebelah kiri. Apa lagi? Apa lagi? Ketika ada trotoar, berjalanlah di trotoar. Ya, ketika ada trotoar, berjalanlah di trotoar. Artinya di tempat yang sudah sediakan
untuk khusus pejalan kaki. Terus ada lagi, apa lagi? Jika menemukan benda-benda berbahaya seperti paku dan pecahan kaca, hendaknya dibuang di tempat sampah. Ya, jadi ketika kita dalam pergian atau dalam perjalanan menemukan hal-hal yang membahayakan, ya, baik itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain, misalnya ada paku, ada pecahan kaca dan sebagainya, maka kita wajib untuk membersihkan atau mengambil, kemudian kita dibuang ke tempat sampah atau tempat yang aman yang telah disediakan. Ya, itulah beberapa adab ketika kita akan melakukan perjalanan atau kita melakukan pergian. Selanjutnya materi hari ini yaitu tentang adab bertamu dan menerima tamu. Pengertian bertamu dalam bahasa Arab yaitu zara yazuru. Bertamu adalah berkunjung ke rumah seseorang untuk tujuan tertentu. Menerima tamu adalah kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Jadi itulah beberapa pengertian apa sih bedanya bertamu dengan menerima tamu. Kemudian dari bahasa apa bertamu itu? Ya, ternyata bahasa tamu bertamu itu adalah dari bahasa Arab. Itu dari kata apa? Zara yazuru. Kemudian pengertian bertamu adalah berkunjung ke rumah seseorang untuk tujuan tertentu. Terus menerima tamu adalah apa? Kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Seterusnya apa? Ya, ketika kita bertamu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu apa? Memilih waktu yang tepat. Ya, jangan sampai ketika kita bertamu mengganggu orang yang kita datangi. Ya, misalnya mengganggu aktivitas atau mengganggu tidur orang yang sedang tidur, sedang istirahat. Ya, maka kita harus bisa memilih waktu dengan tepat. Kemudian apa lagi? Mengetuk pintu atau membunyikan bel. Ya, jadi ketika kita akan bertamu jangan lupa kita mengetuk pintu. Minimal berapa kali? 3 kali. Ya, inilah beberapa hikmah dalam bertamu dan menerima tamu. Ya, saya lagi. Ya, sukses selalu. Berarti sudah. Nah, ini sekedar ruang lingkup pembahasan secara global saja, ya. Nanti secara rincinya pada hari ini, ya, Bapak minta kepada kalian untuk berdiskusi, ya, yang kaitannya dengan adab bertamu dan menerima tamu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Siap? Sudah? Kelompoknya sudah siap? Oke, tempat duduknya dirapikan. Silakan dibentuk. Jadi saya akan bagikan, ya, tugas kelompok kalian. Nanti dalam mengerjakan tugas kelompok ada beberapa hal yang nanti dinilai. Satu adalah tentang sikap sosial, terutama ya, bagaimana ketika kamu bertanggung jawab dalam mengerjakan diskusi, kerjasamanya apa, saling menolong, saling memberikan ide, ya, itu ada penilaiannya. Setelah itu nanti setelah hasil diskusinya selesai, nanti kita persentase ke depan, ya, satu-satu perwakilan dari masing-masing kelompok saja. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya, ini kelompok 1, silakan. Kelompok 2 nanti dikerjakan, ya. Kelompok 3, yang terakhir kelompok 4, ya. Dikerjakan di kertas yang paling belakang, ya. Ada kan? Ya. Bisa dimulai? Siap? Tahan? Ya, silakan dikerjakan, ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kalian, ya.
Kalau sudah selesai, perwakilan dari masing-masing kelompok siap untuk maju ke depan ya, untuk membacakan hasil daripada diskusi. Nah, nanti barangkali dari masing-masing kelompok ya, dari kelompok yang lain ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan kepada kelompok yang membacakan hasil. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, kelompok 1 siap? Sudah siap? Ya, silakan kelompok 1 Pak, depan. Wah, yang lain berarti ya, depan. Adab pertama yaitu 1. Berniat baik, tidak boleh berniat buruk. 2. Mengetuk pintu. 3. Memberi atau mengucapkan salam. Dan juga ada adab menerima tamu, yaitu 1. Harus berpakaian pantas atau sopan. 2. Menjawab salam dari tamu. 3. Mempersilahkan masuk dan mempersilahkan duduk. Ya, kalian silakan kelompok 2 akan bertanya. Boleh pertanyaan yang sekiranya perlu ditanyakan. Boleh? Ada yang tanya? Ada yang menanggapi? Siti Sofian, sudah jelas? Tidak ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi enggak? Tidak ada. Ya, oke. Kalau tidak ada, masih bukan. Nomor 1. Ya. Sebelum materi ini kita akhiri, kita membuat sebuah kesimpulan dulu. Barangkali ada yang perlu disimpul apa rangkuman atau simpulannya dari materi ini. Apa kesimpulan dari materi ini? Hendaklah berlaku sopan dan bertamu atau menerima tamu. Iya, Pak. Hendaklah berlaku sopan ketika ketika kita bertamu. Ya, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah sebagai makhluk sosial, tahu makhluk sosial? Makhluk yang selalu berhubungan dengan orang lain, ya, maka manusia cenderung untuk mengadakan komunikasi dengan yang lainnya. Nah, berkomunikasi dengan orang lain akan melahirkan suatu tradisi, yaitu tradisi bertamu dan menerima tamu. Jadi adanya bertamu dan menerima tamu ini adalah akibat dari adanya komunikasi satu dengan yang lain. Untuk menjaga etika atau akhlak bertamu dan menerima tamu, maka perlu adanya kode etik yang harus dipahami bersama antara yang bertamu dan yang menerima tamu. Jadi kedua belah pihak, kedua-duanya, baik kita yang bertamu, kita pun harus punya adab, yang menerima tamu pun sama, yaitu kita harus punya etika. Agar apa? Agar sama-sama enak ya, sama-sama mengerti, sama-sama paham. Jangan sampai ada selisih paham. Yang itu adalah kesimpulan pada materi hari ini. Ya, bisa dipahami ya? Ya, jadi pada intinya bertamu dan menerima tamu adalah suatu kewajiban yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang etika ya, tentang adab ya, yang baik dari bertamu maupun menerima. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi ini sangat selesai ya, materi tentang adab bertamu dan menerima tamu sudah selesai, dan insya Allah pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas tentang kisah teladan, yaitu Fatimah
Siti Fatimah Zahra dengan Wes Al-Albani. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Bisa pahami ya? Bisa pahami? Oke, kalau tidak ada materi hari ini saya anggap selesai, anggap cukup. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.